Pertamak yo dicampur pertalit. Pertalit yo dicampur pertamak. Yo opo sih iki? Jembek aku. Karuan pertama ku campur narak ae lho. Erek kok. Ngene iki garno gelo wong sak Indonesia. Roa. Yo opo sih? Wis tuku pertalit antrine dawa. Tuku pertama gak antri tapi campur pertalit. Mak, tolong mak. Iki lho wonge. Jembek aku, mangkano pedaku berebet kabeh. Berebet kabeh. Reng deng reng deng reng deng. Reng deng reng deng reng deng. Werek Pertamina membantah lek pertama iku dioplos, dibantah karo Pertamina. Gak ngurus karepmu. Sing penting saiki masyarakat wis gak sepira percaya, wis gak tuku Pertamax, mbuh tuku apa saiki. Tuku beras kencur paling wis gak ngatur, wis korupsi mes 1000 triliun ku lho rek. Gak habis pikir aku. Wis gak pertamakan aku, wis dari asli wis gak asli-aslian. Puh. Rek. Sopo ngedit koyo ngene iki? Ya opo pose-pose iso ngedit koyo ngono? Nuwiyat banget sih kon rek. Ngene iki menurutku ya, editan iku adalah godaan pertama di bulan suci Ramadan. Ini ki aku paling tergoda kate pengen ngelokno ya anu anjene Pertamina koyo ngono. Ya ngoplos sembarang kalir. 1000 triliun ya, dek ngene tak critani. Dhuwit 1000 triliun iku digawe mbayar guru PAUD sak Indonesia turah sampai pensiun turah. Guru PAUD wis ngajari akhlak arek cilik, lek karo wong tuwek kudu sopan, liwat kudu ndilu. Iki gak pejabat gak duwe akhlak, ngoplos pisan. Allah. Iki gara-gara editan iki, aku gak niat apa-apa gara-gara editan iki aku. Gara-gara sing edit iki mang lho. Semenjak ana isu pertama oplosan aku dadi penasaran. Jane isine mobilku pertama asli apa oplosan? Soalnya akhir-akhir ini mobilku rasanya kok kol tepak. Kowe ngerti kol tepak? Ngene iki lho kol tepak. Gemblodak. Kok iso bahan bakar dicampur-campur lho. Dipikir es buah apa piye? Ojo-ojo pertama ki yo enek isi alpokate barang. Drak dasku. Oh alah. Nek misal iki mobilku asli isine oplosan. Ngerti ngono ora tak isi pertama. Tak isi arak. Ora usah tuku ning pom, tuku ning sodik ngono. Ora cuma gemblodak, malah iso gliyeng. Joget barang mobilku. Kok iso? Aneh. Wong durane aneh. Fuck. Pertamax rasa pertalit. Zat adiktif liur kuyang. Satu minggu kemudian. Halo Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Arman Azam. Anak asli Kalimantan Pak. Iya kebetulan ini Pak, saya mau mengabarkan Pak, kami mendapatkan yang namanya bahan bakar organik baru Pak. Wah, lebih tinggi Pak daripada Pertamax Turbo Pak. Jadi ceritanya itu Pak, Pertamax oplosan kami oplos lagi Pak dengan liur kuyang Pak. Nah kami namanya itu Pertuyang Pak. Pertamax Turbo kelas kuyang. Wih, ini Pak bukan lagi pakai RON 90 atau RON 92 Pak. Sudah pakai RIN 99 Pak. Kebetulan kuyangnya namanya si Ririn Pak. Makanya kami namai RIN 99 Pak, menghormati beliau. Itu sudah Pak. Sudah kami tes juga Pak dengan produk lokal Pak. Kebetulan kemarin helikopter lokal Pak. Meskipun terbangnya cuma 5 cm Pak. Baru 5 cm Pak, iya. Siap Pak, nanti ke Jakarta Pak. Terima kasih Pak. Mantap memang. Tapi kenapa warnanya kayak parfum laundry Pak? Ada aja nih lupa isi bensin, mogok jadinya. Mana pom bensin masih jauh. Yalah, dorong aja. Ada notanya.
Pertalite full tank. Pertalite di depan. Hah? Pertalite di depan. Pertalite Di depan. ngantri ya? Iya. Ini pertama sama yang Ya Google. udah, Pertalite biru aja. Pertama kilo. Iya. Berapa? 60.000 aja deh Pertalite birunya. Oh, dari yang sana. Ada isu pertama jadi Pertalite jadi gimana? Aduh, udah mau nggak tahu juga di atasnya soalnya. Gitu ya. Gitu. Kenapa ya? Nah, kayak gini juga harus ngebohong gitu ya. Aduh, pantesan motor aku teh agak ngeberebet gitu. Aduh, jadi sedih aku teh. Karepmu lebih piye nggo mobil kok helman. Loh, orang ngerti apa piye? Mari oplosan ning pom Pertamina. Oplosan pertama dioplos kopior ora Indonesia. Kopior nase. Kopior. Ya terus nek kopior nggo mobil helman ngono kuwi. Lho ya iya pelindung. Pelindung. Iya toh? SNI. Kopior ndase wong Indonesia. Pertama dioplos. Sa Indonesia diprank. Gak main-main. Wah. Pak sing berompi gak main-main sampean. Sa Indonesia mbok prank. Jantok sakti sampean udah nang ndi. Hampir 11.000 karyawan Sritek di PHK. Bagaimana mungkin mereka bisa bahagia menyambut Ramadan ini? Padahal dulu tuh mereka all in Prabowo. Bayangin, yang all in Prabowo aja diperlakukan seperti ini. Kan memberikan pekerjaan kepada warga negara kan kewajiban negara kan, menyiapkan lapangan pekerjaan. Saya nggak kebayang yang kontra Prabowo kayak gimana nasibnya. Sritek ini teman-teman bangkrut menurut pengakuan mereka karena banyaknya impor pakaian atau impor tekstil dari Cina. Karena Indonesia ini kan punya perjanjian antara Asia dengan Cina ya, untuk saling mengimpor, saling ekspor mengimpor, sehingga imbasnya ini kepada produksi lokal sebetulnya. Nah ini terjadi di tengah-tengah kita. Jadi di negara kapitalis ini negara tidak berpihak kepada rakyat. Saatnya sistem kapitalis ini harus kita akhiri teman-teman. Beli Pertamax isinya Pertalite. Pilih Prabowo isinya Mulyono. Enggak lah, udah pensiun kok. Udah pensiun. Guys, lagi rame masalah SPBU sama bensin ya. Gue mau ngecek dari semua warna SPBU yang ada, yang mana yang speaking skillnya paling bagus. Gue mau isi bensin per SPBU 5 liter. Let's go! Yang pertama, ini yang warna hijau dulu nih, yang hijau. Oke, kita isi dikit aja guys. Selamat sore mas. Ultimate-nya full pak. Bensinnya ada apa aja mas? Di kita ada produk Ultimate sama di 92. Oke, saya yang ultimate ya mas. Ultimate-nya di 5 liter aja. 5 liter. Udah aja dibersih ya. Nggak usah mas. Makasih mas ya. Tutup tangkinya ya pak. Oke. Oke, nota bensinnya pak. Boleh mas. Makasih ya pak. Makasih mas. Itu yang hijau. Sekarang kita lanjut. Lanjut yang mana yang? Yang kuning ya? Kuning dulu kali. Yang kuning. Let's go. Biasanya sopan nih yang si kuning ya. Iya, biasa. Sore pak. Sore pak. Bensinnya ada apa aja pak? Super aja pak kita adanya. V-Power sama Super? Iya. V-Power boleh deh pak? Ya. Tank pak. Enggak. 5 liter aja. Tutup tangkinya pak, maaf. Oh iya. Depan dibersihin nggak pak? Kaca depan nggak usah pak. Hah? Ember ada pak, sudah sih. Enggak. Enggak ada. Bentar pak, saya mulai di sini dulu. Oke pak. 59.700. 69 ya pak ya. Oke mas, makasih ya. Yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke yang merah. Ya, kita yang merah nih. Kita isi 2 liter aja guys, karena mobilnya bensin udah penuh. Sore mas. Si pertama turbo pak? Turbo. Turbo. Isi berapa? Isi 2 liter aja mas. 2 liter. Pokoknya 2 liter. Ya. Di 28.000 ya. Oh ya mas. Masih rame mas? Masih rame. Jadian viral. Iya. Di sini mah aman lah ya. Aman. Bismillah. Oke, notanya. Gak usah. Terima kasih. Oke, makasih mas ya. Ya. Surprisingly si yang merah ini yang itu dia intonasinya ya itu bagus loh. Ya, udah gitu apa coba? Dia smiling voice banget tadi. Dia smiling banget. Cuman sayangnya powernya kurang. Tapi dia yang paling
friendly banget sih, asli orang ini tadi. Senyumnya enak banget. Benar, senyum dia. Yes, very nice, very nice. Oke, terakhir yang biru ya. Malam, Mbak. Isi yang mana, Pak? Yang 95. 95? Iya. Isi penuh? Penuh. Penuh. Kaca depannya mau dibersihkan, Pak? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Bagus nih. 95-nya penuh dimulai dari 0 ya, Pak? Oke. Bapak pakai satu kartu? Pakai kartu? Kartu. Ya. Di totalnya 36244 ya, Pak? Ya. Pakai struk bensinnya nggak? Nggak usah, Mbak. Nggak usah. 36244, Ya. Pak. Terima kasih banyak, Pak Ibu. Ya, Terima makasih, Mbak. Mari, Mbak. Terima kasih, Pak. Hati-hati jalan. Makasih. Sama. Wah, ini yang biru sih. Gesturnya paling keren ya. Gesturnya paling keren, senyumnya. Wah, yang biru ini terbaik sih. Terbaik out of all. Mungkin karena dia cewek kali ini. Mungkin ya, mungkin. Atau mungkin baru ganti shift kali ya. Hebat, semangat. Tapi overall, buat gue ya, yang paling keren tuh speaking skillnya adalah. Oke guys, sekarang gue ada di rumah. Udah nyampe, gue mau kasih tahu yang terbaik yang mana menurut gue berdasarkan hari ini dan berdasarkan karyawannya tadi ya. Karena kita tahu dong, kan karyawannya berubah-berubah. Kalau based on my experience tadi, number one, speaking skill terbaik jatuh kepada yang biru. Yes, itu bagus banget. Gesturnya dimainin, senyumnya ada, ekspresinya ada, keren banget. Dan selanjutnya, yang kedua menurut gue terbaik adalah yang merah. SPBU merah tadi petugasnya itu smiling voice-nya dapat banget. Cuman sayangnya powernya kurang. Yang ketiga jatuh kepada yes, warna hijau. Was good one. Yang terakhir adalah warna kuning. Itu menurut gue. Kalau menurut kalian SPBU dengan speaking skill terbaik yang mana? Komen ya. Mau niat ngisi bensin, ya jadi lihat rame gini. Terpantau teman-teman, hari ini sale sangat rame. Aduh. Ibarat kata lu jangan macam-macam sama konsumen. Gila. Parah kali, men. Aduh. Lu, teman-teman lihat nih. Iya. Sekarang kita lihat punyanya Pertamina. Kira-kira apakah seramai seperti biasa? Lihat, kita tengok. Oh, normal sekali, normal. Di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja biar jogetnya tambah enak. Sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor hukumnya kendor, gak perlu diborgol karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos. Bayar pajak dikorupsi, beli bensin dioplos, beli rumah digusur, bikin bisnis dipalak, cari kerja dipersulit. Begitulah nasib negeriku, negeri yang kaya tapi dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai mindset miskin, tolol. Kalian pasti pernah mendengar konsep ini kan? Agar para pejabat itu bekerja sungguh-sungguh dan tidak melakukan korupsi, maka kesejahteraannya perlu ditingkatkan dengan menaikkan gaji mereka.
Sebenarnya gagasan ini tidak salah jika korupsi lahir dari keterpaksaan, dari perut yang lapar, atau dari kesejahteraan yang jauh di bawah standar. Maka menaikkan gaji bisa menjadi solusi. Masalahnya, korupsi di negeri ini tidak melulu soal kebutuhan, melainkan soal kerakusan. Para pelakunya kerap kali mereka yang sudah hidup dalam kemewahan, tetapi tetap memilih mencuri dari rakyat. Lihatlah para petinggi Pertamina yang kini menjadi tersangka korupsi itu. Gaji mereka bukan hanya sekedar cukup, tapi melimpah. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan mereka terima. Angka yang bagi sebagian besar rakyat Indonesia hanyalah mimpi. Dengan penghasilan sebesar itu, mereka seharusnya bisa hidup nyaman tanpa perlu mencuri sepeser pun dari rakyat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memilih jalan gelap, jalan yang tidak hanya merugikan negara hampir 968,5 triliun rupiah, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat. Mereka bukan manusia yang tidak sejahtera, mereka adalah simbol dari kerakusan yang tidak terpuaskan. Dengan gaji yang sudah sangat fantastis, mereka masih tega mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, memanipulasi data, dan mengatur impor minyak mentah fiktif. Mereka menciptakan ilusi, seolah-olah mereka bekerja untuk kepentingan bangsa. Padahal yang mereka lakukan hanyalah memperkaya diri sendiri. Mental mereka bukan mental pemimpin, melainkan mental maling, mental yang rusak, yang tidak boleh dipelihara oleh negara. Jadi, konsep menaikkan gaji untuk mencegah korupsi tidak berlaku bagi manusia-manusia seperti ini. Mereka adalah bukti bahwa korupsi bukan sekedar soal kebutuhan, tetapi soal karakter. Karakter yang serakah, yang tidak pernah puas, yang rela mengorbankan bangsa demi keuntungan pribadi. Mereka adalah cerminan dari apa yang salah dalam sistem kita, di mana kekuasaan seringkali menjadi alat untuk menindas, bukan untuk melayani. Kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang seperti ini merusak negeri. Mereka harus dihukum seberat-beratnya, bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi rakyat, tetapi juga untuk memberikan pesan yang jelas, bahwa negara ini tidak akan mentolerir korupsi apapun alasannya. Mereka yang telah mencuri dari rakyat tidak layak mendapatkan belas kasihan. Mereka harus diadili, dihukum, dan dijadikan contoh agar tidak ada lagi yang berani mengikuti jejak mereka. Bapak Presiden, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, mohon Pak, habisi saja orang-orang seperti ini Pak. Mohon sisir semua perusahaan-perusahaan BUMN, Pak. Sisir semua badan-badan dan lembaga-lembaga negara yang berpotensi menjadi sarang maling, Pak. Keberadaan mereka-mereka inilah yang menjadi masalah utama di negeri kita, Pak. Mereka ini penyakit, Pak. Kalau penyakit-penyakit ini dibuang, insya Allah Indonesia segera menjadi negara yang maju, Pak. Terima kasih. Dari sekian pejabat negara yang mengeluarkan statement dan penjelasan tentang kasus korupsi di Pertamina Patraniaga nih, penjelasan yang paling pinggir jurang itu dilakukan oleh Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM Republik Indonesia gitu. Sejak awal kasus ini muncul langsung tuh ngeluarin statement bahwa ternyata emang proses blending di Pertamina itu ya nggak apa-apa selama tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan speknya. Disayangkan gitu ya, seandainya sabar-sabar dulu gitu Pak Bahlil, jangan mengeluarkan statement dulu gitu kan, ikuti prosesnya ini gimana nih, sejauh mana itu para direktur-direktur itu kan, para staf-staf itu melakukan kejahatan korupsi di Pertamina dan wow gitu kan, ternyata ya blending yang dilakukan itu emang tidak sesuai prosedur gitu kan, ya memang oplos gitu, RON 92 dicampur sama RON 90 gitu, terus dijual lah, itu namanya oplosan. Belum lagi ditambah ternyata yang melakukan blending itu bukan Pertaminanya tetapi pihak swasta. Tambah lagi proses ekspor impor di sektor migas itu sangat gelap gitu. Jadi kalau memang dibilang Indonesia gelap ya emang fakta. Kenapa tersinggung gitu kan? Ya udah tinggal benahi aja biar Indonesia itu benar-benar terang benderang.
Dan juga saya mau kasih masukan nih ke Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Ini kan udah mendekati nih evaluasi besar-besarannya untuk para menteri-menterinya di Kabinet Merah Putih. Jadi gini Pak, kalau ngangkat menteri ya kan sesuai dengan keahlian dan bidangnya lah. Ini kan Bapak serius ya mau membangun negara Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terkuat gitu, meningkat kualitas sumber daya manusianya. Ya minimal dicontohin dulu di kabinetnya gitu loh Pak maksudnya. Gak tahu, speechless banget sih mau ngomong apa. Gini deh, keberhasilan suatu kelompok, komunitas, kumpulan, ataupun organisasi itu salah satunya tuh ditentukan juga dari bagaimana pemimpinnya atau leadernya berperilaku ataupun merespon. Kita tuh nggak bisa tuh sepenuhnya menyerahkan tugas dan tanggung jawab tuh ke anggota kelompoknya atau ke kelompok itu sendiri. Kita nggak bisa berharap kayak, oh lo harus perform, lo harus memunculkan segala hal yang terbaik, lo harus menuhin target, tapi kalau pemimpinnya, leadernya nggak ngasih contoh, nggak bisa jadi panutan, minimal kalau misalnya melakukan kesalahan, akui, minta maaf. Karena kejujuran itu menjadi hal yang sangat penting untuk membentuk belonging ataupun rasa kepemilikan dan kohesivitas dari sebuah kelompok, dari sebuah komunitas, dari sebuah kumpulan. Dimarahin ataupun ditegur karena kerjaan yang nggak benar, karena kita yang nggak bisa menuhin target, itu tuh lebih nggak apa-apa dibandingkan dibohongin seolah-olah semua tuh nggak ada apa-apa, seolah semua baik-baik aja, padahal dalamnya tuh banyak banget gitu yang dicurangin. Itu tuh rasanya nggak enak banget. Jadi kalau udah kayak gini, siapa lagi yang bisa dipercaya akhirnya? Salam Pertamina Pertamax ya, nyebelin. Sama, gue juga prihatin. Tadi saya ketemu Pak Menteri Bappenas, saya bilang, gimana Pak? Tahun-tahun permainan kayak begitu gimana? Jawabannya ya alhamdulillah kebongkar. Apapun yang terjadi kita bongkar. Guys, seumur hidup kesel baru kali ini ngantri kayak gini. Dan luar biasa ini diisinya langsung sama ownernya. Masya Allah. Sehat kok? Aduh, ini Tamang? Full tank dimulai dari nol ya. Lihat. Terbaik. Kebetulan ini sahabat motoran saya ini yang punya selnya. Sukses terus kok. Amin. Intinya jaga terus kualitas ya. Amin. Terbaik. Korupsi di Pertamina tuh nggak hanya sekadar soal ngoplos dari Pertalite jadi Pertamax. Lebih dari itu, ini sih permufakatan jahat yang sejahat-jahatnya. 1. Ekspor impor minyak mentah diatur sedemikian rupa, harganya di markup pula, jadi negara harus ngeluarin uang lebih banyak buat subsidi biar kita bisa beli. Yang kedua, kerugian negara di kasus ini tuh 193,7 triliun per tahun. Terjadinya dari tahun 2018 sampai tahun 2023. 5 tahun artinya kerugian negara hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun. Sebanyak apa ya nolnya ya? Dari tahun 2018 sampai tahun 2023 Pertamina beli harga minyaknya tinggi. Kenapa nggak cek toko sebelah? Ya nggak bisa, karena diduga terjadi monopoli dikuasai sama satu orang, namanya Riza Khalid. Anaknya udah jadi tersangka di kasus ini. Kita apresiasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang udah mau bongkar mafia migas setelah sekian tahun. Tapi kali ini beneran kan Pak? Bukan karena mau ganti pemain setelah dimonopoli 15 tahun kan? Selamat pagi saudara-saudara. Oplos berasal dari kata off dan loss. Off adalah mati, loss adalah kerugian. Jadi oplos berarti tindakan untuk mematikan kerugian. STMCK, korupsi sebesar-besarnya, hukuman seringan-ringannya. Video ini dipersembahkan oleh Gayung Cinta. Lagi rame beredar. Beli Pertamax isinya Pertalite. Pilih Prabowo isinya Mulyono. Sungguh bangsa ini betul-betul dalam posisi yang menyedihkan. Dari hari ke hari korupsi di mana-mana ya. Tapi jangan salah ya teman-teman ya. Penting betul kita ketahui bahwa mungkin itu juga ganti pemain. Nanti diganti pemain baru korupsi lagi. Karena memang sistemnya mungkin korup. Nah, kalau sudah seperti ini nyesel nggak sih milih pemimpin sembarangan? Nyesel nggak? 58% katanya, dan 42%-nya itu anak-anak muda. Nah,
Kalau sekarang nyesel, mulai dikritik. Nggak apa-apa ngeritik. Kenapa takut mengkritik? Kalau ternyata apa yang menjadi kebijakan ini nggak serius, bayangkan aja makan gratis, ya kan? Banyak anak-anak protes. Kenapa? Karena kurang sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi. Anak Papua pada protes, pengennya pendidikan gratis bukan makan gratis. Itu udah bener. Maka dari itu kebijakan tentang makan gratis ini memang harus direview kembali. Dan tentu kebijakan-kebijakan yang lainnya ya. Nah, ini 5 tahun masih kayak begini terus nih. Masih mau salah pilih pemimpin. Hati-hati ya. Saya salut sama kawan-kawan mahasiswa Indonesia Gelap yang protes Indonesia Gelap. Terus mendukung siapa aja yang menyuarakan pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya perbaikan bangsa. Tujuannya agar masyarakat suaranya tidak dibungkam, dan tujuannya agar yang salah-salah mulai udah dibenahi. Dan Pak Presiden Prabowo ada banyak menteri, wakil menteri dan pejabat-pejabat yang tidak kompeten, mungkin udah mulai diganti dengan yang lebih kompeten, berbasis pada universitas, berbasis pada expert dan yang lain-lain. Masih banyak orang Indonesia yang pinter-pinter, yang juga punya hati dan punya niat beneran. Nah, ini tantangan Pak Prabowo ya ke depan. Berani nggak ganti menteri-menteri yang atau wakil menteri atau orang-orang yang ada di pimpinan yang sifatnya mereka cuma sekedar numpang posisi aja, tapi kerjanya belum tentu benar.